Berta, Mary, Bapak sedang menghadapi masalah besar. Mungkin besok atau malam ini, petugas kejaksaan atau kepolisian datang menjemput Bapak. Semestinya dalam situasi seperti ini, ibu kalian ada di tempat ini. Dan bukannya berfoya-foya ke luar negeri dengan laki-laki lain. Kalian sudah dewasa. Terserah kalian bagaimana menilai ibu itu. Bapak minta kalian bisa menjaga diri. Eksekusi, siap! Laksanakan! 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 Walaupun eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba telah mulai dilaksanakan, namun tidak serta-merta peredaran narkoba juga ikut mati. Peredaran narkoba di wilayah tanah air kita tercinta ini sudah semakin marak. Hal tersebut tidak hanya ada di kota-kota besar, melainkan sudah merambah ke kota-kota kecil. Penanggulangannya tidak hanya semata-mata tanggung jawab dari pihak kepolisian, tapi hal tersebut merupakan tanggung jawab dari segenap komponen bangsa. Rostina Hafid, Budiono, MMTV melaporkan dari Serang, Banten. Tok, ada 810 nih, Tok. Ya, segera kirim palang hitam ya. Ya, 108 di alun-alun. Segera, Tok. Oke, Pak. Berta juga bingung kenapa
kejadiannya kayak gini? Jadi identitas anak ini belum jelas, Pak. Ya. Anggota kami sedang melacaknya. Tolong Bapak urus dulu. Saya yang tanggung jawab nanti. Saya mohon tanda tangannya. Masih. Yuk. Permisi Mbak, tukang tanya. Iya. Barusan yang meninggal siapa? Oh, Mary, anaknya Pak Sukandar. Pak Sukandar yang koruptor. Meninggalnya sakit apa? Overdosis barangkali. Tanya aja sama dokter. Mbak wartawan. Bukan juga, makasih ya. Kasihan, bapaknya ditahan, anaknya meninggal. Ya, namanya juga lagi apes, Mas. Kan ada pepatah mengatakan, sudah jatuh ketiba tangga pula. Hukum karma barangkali. Bapaknya juga, waktu jadi pejabat, banyak mengusahakan orang banyak. Terus, kalau ngomong teh jangan sembarangan. Pak Mali, Ini kan alam demokrasi, Mas. Kita bebas bicara. Mas keluarganya ya? Maaf ya kalau tersinggung. demokrasi bukan berarti bebas ngomong sangenahnya. Harus berdasarkan fakta, harus ada bukti, harus bertanggung jawab. Jangan berprasangka buruk. Meninggalnya tadi malam, Om. Iya, sekarang jenazahnya mau dibawa ke rumah. Nggak tahu, nggak jelas sakitnya sakit apa. Mohon izin, Dan. Yang barusan telepon tadi termasuk kalau kita. Halo, Ajudan Kapolda Banten, selamat siang. Selamat siang, bisa minta tolong bicara dengan Bapak? Saya bicara dengan siapa? Dari Pak Mardiono itu. Ya, sebentar Pak. Baik. Mohon izin, Pak. Apa berkenan menerima telepon dari Bapak Mardiono? Dari Bapak Mardiono. Halo, Halo, selamat siang Pak Kapolda. selamat siang. Mohon maaf Pak mengganggu Pak. Ingin mau menyampaikan ini Pak, berita duka Pak. Barangkali Bapak masih ingat Pak Sukandar Pak. Itu kebetulan putrinya meninggal dunia Pak. Anak Pak Sukandar, kenapa? Overdosis Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik Pak, barangkali itu yang dapat saya sampaikan Pak. Mohon maaf Pak. Oke, ya terima kasih.
Apa motivasi Bapak menggelar operasi Krakatau ini? Ya, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, Anda tahu sendiri, vonis narapidana mati dalam kasus narkoba di Indonesia ini itu 18 orang berasal dari Banten. Yang kedua, geografi kami Banten ini, kami punya pelabuhan merak yang bebas sekali arus lalu lintas orang dan barang dari Sumatera ke Jawa. Kami punya Cengkareng, lalu lintas orang dan barang dari internasional. Kemungkinan sangat besar sekali sebagai daerah transit narkoba di daerah kami. Ini demikian. Apakah sudah separah itu Pak, peredaran narkoba di wilayah Bapak? Saya tidak katakan parah, tapi data dan fakta yang saya kemukakan tadi, saya harus saya mewaspadai. Saya tidak ingin generasi muda di Banten ini akan tertular, dilanda oleh narkoba ini. Demikian pertimbangan saya. Saya dapat perintah dari Pak Kapolda, ya, sesuai dengan petunjuk beliau, di mana TO yang pernah kita sampaikan, ya, saya mendapat informasi itu sudah mendekati titik terang. Kita harus meningkatkan koordinasi untuk masing-masing fungsi, baik dari Serse, ya, Opsnal, Intel, Samapta, juga lalu lintas tentunya. Saya harapkan Brimob juga tetap dukung. Siap. Koordinasi ini sangat menentukan. Dan untuk AKP Teguh, nanti setelah rapat ini dan di reskrim, ya, menghadap saya. Siap. Agar 86 tarunanya ini Timur Opa baru saja meninggalkan dermaga 10-8 objek itu. Agar 86 kita juga mengikuti. 451, 453, arah dimonitor. Menurut informasi, barang bukti diidentifikasi ada di ban serep 86. Mana yang namanya Said yang mana? Said. Coba keluarkan identitas diri dulu. Coba. Yang Said yang mana? Yang Husin yang mana? Said Pak. Ini Said. Ini Husin. Kamu Husin. Supir yang supir yang mana? Yang supir. Ini yang bawa. Ambil identitasnya. Bawa identitas diri mana? Identitasnya ambil. Ini bawa mobil ini. Tidak ada dompet Pak. Hah? Kamu ada dompet? Jadi yang kamu tuh, yang bawa mobil ini. Saudara Husin, Anda kan selaku supir. Barang-barangnya dibawa dari mana? Dari Aceh Pak. Mau kemana? Ini yang lebih tahu Pak. Kamu siapa yang nyuruh kamu bawa barangnya? Tidak tahu Pak. Nggak tahu? Tahu barangnya apa? Tahu Pak. Apa? Ganja Pak. Dibawanya kemana nanti? Ke Banten Pak. Ke Banten. Kamu dikasih ongkos berapa? Said? Segitulah Pak maksudnya Pak. Berapa? Segitu tuh berapa? 1 juta, 2 juta? Sekitar 2 jutaan Pak. Sekitar 2 juta. Ini siapa Husin? Kamu nggak tahu dari siapa ini? Dikasih juga Pak. Siapa yang ngasih? Sama orang yang ngasih ganja ini? Bukan Pak, bukan. Siapa yang ngasih? Orang Pak. Ya orang, siapa orang itu? Kamu supir, udah berapa kali bawa ini? Saya baru pertama kali mengalami ini Pak. Baru pertama kali? Iya Pak. Baru pertama kali yang ketangkep? Atau sudah berapa kali? Coba dijawab. Said, berapa kali kamu bawa barang ini?
Udah banyak, Pak. Sudah banyak? Selalu ke Banten? Enggak, Pak. Kemana aja? Kadang-kadang ke Jakarta, Pak. Udah kasih rokok dulu, udah kasih rokok biar otaknya terbuka. Wilayah kita sudah menjadi provinsi sendiri, sudah otonom. Jadi pengembangannya sangat tergantung dari kreativitas kita. Kita tidak lagi diatur-atur oleh pusat. Kalau kita bisa dan mampu, why not? Kita akan laksanakannya sendiri. Bagaimana bos marketnya? Kami hidup aja Sabtu Minggu. Untuk mencapai break even point saja sudah Senin Kemis. Paradigma berpikir kita yang harus satu step ke depan. Kita jangan mengikuti bisnis-bisnis dari orang-orang yang sedang ini. Tetapi kita harus memiliki prediksi kondisi wilayah ini beberapa tahun ke depan. Bayangkan, sektor industri dari waktu ke waktu meningkat dengan sangat tajam. Dan itu merupakan penyumbang terbesar pendapatan murni daerah ini. Lantas siapa yang menikmati semua itu? Cukong-cukong pendatang dan para pejabat yang memiliki otoritas. Dalam kawasan industri yang sedang berkembang pesat ini, sektor hiburan mutlak diperlukan. Ibarat pabrik, sektor hiburan merupakan cerobong asap. Kalau di rumah merupakan saluran air. Jadi jangan sempat tersumbat hanya karena satu kata. Kemunafikan. Kalau sampai ini terjadi, dia akan merupakan bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Yes! Dampaknya sangat berbahaya. Bukannya munafik ini. Pernah ada investor masuk di sini. Belum cuan, belum apa udah di demo. Ya ibu Kang tahu dong begini kayak aja semua terbalik kita. Gimana? Ya, dalam bisnis yang kita mengenal ada untung, ada rugi. Tugas saya di sini adalah untuk meminimalisasi kerugian. Karena itu, saya ada di sini adalah untuk membackup usaha ini. Oke, satu lagi mau saya tanya. Seandainya di sini jadi sarang narkoba, bagaimana dengan investor? Cak liau-liau dong. Ya, tapi kalau soal narkoba, jangankan di diskotek, di pasar, di sekolah, bahkan di jalanan pun sudah ada, iya kan? Ya, satu lagi yang mau saya tanya. Tanah di sini kan nggak murah, cukup mahal. Kita invest kan nggak bisa hanya untuk cuancia doang dong. Nah, karena itu saya mengundang Berta untuk datang ke sini. Berta adalah anak Pak Sukandar. Kalian semua pasti tahu siapa dia. Berta memiliki lokasi yang sangat strategis dan memadai untuk sebuah tempat hiburan yang representatif dan eksklusif. Karena itu, Berta akan menjadi mitra kita. Tapi kan Om, sertifikatnya masih atas nama Papa. Apa nggak jadi masalah? Apa saya sudah kelihatan tua sehingga kamu panggil saya Om? Lebih baik kamu panggil saya Abang. Itu kedengarannya lebih enak. Kalau cuma masalah itu bisa diatur. Apa sih yang nggak bisa diatur di Republik ini? Yang penting kita ada niat, ada keberanian, dan yang paling utama kita ada duit. Lihat, hidup ini bagaikan gelombang. Terkadang tenang dan menyenangkan. Tapi juga terkadang dia murka dan setiap saat siap menerjang kita. Kita harus belajar dari alam. Seperti semilir angin. Tidak nampak tapi bisa masuk ke setiap penjuru. Jadi kamu jangan bersedih, apalagi menangis. Kalau kamu menangis, dunia akan mentertawakan kita.
juga untuk pergaulan. Tapi kondisi tidak memungkinkan. Kenapa emang? Pertama, tempat tinggalku jauh di daerah pegunungan. Jauh dari tempat-tempat seperti kayak gini. Yang kedua, ayahku keras dan galak. Aku terlambat pulang belajar di rumah temanku aja, susulin. Kalau Bang Sengku gimana? Boro-boro, Dek. Ibuku tuh setengah mati jualan sayur di pasar. Almarhumah pengennya aku sampai lulus SMA. Dan alhamdulillah aku lulus SMA. Setelah itu aku masuk akpol, jadi beliau tuh di masa tuanya sedikit bernapas lega. Berta. Tante. Bapak baik? Baik, Tante. Sering kesini, Berta? Iya. Gimana servisnya sini? Lumayan. Ya, kalau ada komplain, ini manajer saya. Halo. Ya? Makasih, Tante. Ya. Gimana sini tempatnya? Nggak ada masalah, Bu. Baik-baik aja. Bagus? Bagus. Kalau ada komplain apa, ini manajer saya. Oh, iya. Ya. Jadi ibunya sudah meninggal. Iya. Kena kanker payudara. Nggak ada biaya operasi. Dan saya sangat menyesal saat itu ada di Irian. Jadi baru bisa pulang 2 hari setelah beliau dimakamkan. Maaf Bang, jadi buat sedih. Nggak masalah kok. Kamu yakin Berta itu pengedar? Setahu saya, dia pernah lolos dari penyergapan pesta sabu-sabu di perumahan mewah daerah Tangerang. Saat itu, ayahnya, Pak Skandar, masih tajir. Kami berdua bersaudara. Kakak saya Tegar sekitar 5 tahun di atas saya. Sudah 20 tahun kami berpisah. Ibu dan bapak saya sudah berpisah waktu kami masih kecil. Bapak saya mengajak Tegar pergi merantau ke Sumatera. Sejak itu kami nggak pernah ada komunikasi lagi. Anak ikut saya, 3. Ikut saya. Belakangan aku dengar dari temanku yang kerja di Ambon. Bapakku tuh sudah meninggal di daerah Komering. Sedangkan kabarnya Tegar, dia kerja di pelabuhan ini. Tapi aku nggak tahu jadi apa. Tegar itu orangnya pintar dan penyayang. Tapi mungkin tidak berpendidikan tinggi. Karena bapakku tidak pernah peduli sama pendidikan. Dia tuh penjudi, pemabuk. Makanya ibuku pisah sama dia. Jadi ceritanya kesini hanya untuk mencari saudara yang hilang. Bisa jadi. Tapi tempat ini kan rawan sama kriminalitas dan juga penyelundupan. Makanya nggak ada salahnya untuk kita kenal lebih jauh. Maaf loh, aku coba bercanda. Nggak apa-apa. Canda itu bagus untuk mencairkan kebekuan. Krakatau 5, Krakatau 1. Siap, Pak Superman. Bukim, dalam bisnis itu harus ada saling kepercayaan. Jadi selama Bukim masih belum percaya, percuma kita menjadi suatu bisnis. Tapi percayalah,
Prospeknya sangat menguntungkan. Silakan Bu Kim. Cantik kau ya. Ibu Kim, mengenai masalah lokasi, sumber daya manusia, dan juga manajemen, itu adalah tanggung jawab kami. Tapi yang penting, yang sedang kami perlukan sekarang adalah dana segar. Oke, soal dana atau fresh money, you orang butuh berapa? Berapa berapa miliar? Itu nggak masalah. I akan kasih. Yang lebih penting, usaha kita belum mulai, udah ditok-tok kanan kiri, gimana? Ibu Kim, siapapun juga yang telah menjadi relasi bisnis kami, secara otomatis mereka semua mendapatkan perlindungan langsung dari kami. Jadi Bu Kim janganlah khawatir soal itu. Kamu kenal siapa yang sama Berta tadi? Kenal sih enggak, Bang. Karena bukan level saya. Bukan level bagaimana? Namanya Pak Tegar. Sama dengan nama kakak Bang Teguh. Tapi beliau tuh termasuk konglomerat lokal begitulah. Sering mondar-mandir ke kantor gubernur. Kamu tahu dari mana? Ya, asramaku kan dekat kantor gubernur, Bang. Jadi sering lihat lah dari jauh. Mobilnya kan saya kenal. Emang itu usahanya apa itu dia? Pejabat bukan? Mohon izin, informasi usahanya kurang jelas. Tapi menurut informasi yang saya dapat, dia dekat dengan Pak Sukandar, ayahnya Berta, yang sekarang ada dalam tahanan. Krakatau 1, Krakatau 5. Krakatau 1, Krakatau 5. Masuk 5. Selamat malam Dan. Dilaporkan Krakatau 5 sudah 10 objek. Mohon petunjuk selanjutnya Dan. Ditunggu saja dulu, Krakatau 1, 10.8 segera merapat. Terima kasih Dan, selalu Bandung. 86. Pak Tegar, ada satu lagi. Saya kan punya diskotik. Menurut orang kepercayaan saya, tiap malam tuh full house. Tapi kalau laporannya tiap bulan defisit. Saya kan orang sibuk, nggak bisa dong urusin yang macem-macem gitu. Gimana solusinya menurut Bapak? Ibu Kim, itu masalah kecil. Berta sebentar lagi lulus S1. Jurusan apa, Berta? Manajemen bisnis, Bang. Ya, manajemen bisnis ya. Dia bisa kita masukkan untuk mengurus manajemen, juga sekalian melakukan auditing. Sudah saatnya yang muda berkiprah. Sementara buat yang tua ya cukup mengontrol dari luar. Bagaimana? Gimana mau ngejar penjahat? Mobilnya aja jauh lebih canggih daripada mobil kita. Ya, minta dikirim heli dong dari Mabes Polri. Emang jadi polisi tuh suka sakit hati. Orang hanya mau cari kelemahannya aja. Jarang ada yang mikirin sarana polisi, gaji polisi yang kadang nggak cukup buat kehidupan layak. Mau demo susah. Orang jumlah persimpangan aja lebih banyak daripada jumlah polisi yang ada. Nggak ada yang mikirin itu. Mohon maaf, kami dari Polda Banten mau melakukan razia. Semuanya tetap di tempat. Para petugas segera melakukan pemeriksaan.
anak kita digerebek tuh. Malah sekarang ini saya udah ditahan di polisi. Waduh, gimana dong? Lu orang kali, setorannya kurang. Urus gitu aja nggak becus. Repotin gua terus lama-lama kita sitpun. Ya udah dah, tenang aja. Gua minta tolong Pak Tegar aja ya. Reza. Iya. Alamat? Royal. Royal Serang. Iya. Iya, sebelah mana ini? Jadi Borobudur. Oh, Royal. Iya. Kamu yang tengah? Oni. Oni. Alamatnya? ASB. Yang belah ini? Ini ya. Kamu kenal nggak sama orang ini? Enggak tuh Pak. Kamu lihat dulu yang benar. Coba lihat yang benar kamu. Saya nggak kenal sama orang itu Pak. Kamu kenal nggak? Enggak Pak. Yang benar. Lihat yang benar, belum dilihat udah. Kamu kenal? Kenal. Dia ini Berta, cewek yang sering nongkrong di klub. Oh ayo. Siap. Tolong dibawa keluar 2 orang ini. Siap Pak. Saudara berdua ikut ke ruang saya. Mau dibawa kemana kita? Ikut ke ruang sebelah. Ya, Sir. Kamu namanya siapa? Bapak kemana sih, Bu? Kok nggak pernah jemput Rindang? Bapak kan sedang tugas. Bapakmu itu kan polisi. Tugas Bapak apa, Bu? Yang membuat masyarakat aman, memberantas kejahatan. Rindang, Siapa? tolong minta keterangan saudari ini ya. Siapa? Gimana? Kamu sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Kamu sudah coba hubungi ibumu? Handphonenya selalu ditutup. Barangkali sengaja ganti nomor. Biar sajalah. Hidup ini memang seperti orang berlalu lintas di jalan raya. Walaupun kita sudah benar, tetapi kalau nasib sedang buruk, kita bisa celaka ditabrak oleh orang mabuk. Dan begitulah nasib Bapak sekarang ini. Di luar banyak orang-orang mabuk berkeliaran. Dan Bapak di sini jadikan kambing hitam. Kasih tahu Pak Tegar ya, semua urusannya udah beres. Ya sekarang antar saya ke airport, saya mau ke Taipei. Ya, siap, Bu. Ya. Jadi masalah narkoba itu tidak bisa dilihat dari sisi kepolisian aja. Itu harus juga dilihat dari sisi pendidikannya, keluarganya, kebudayaannya. Kalau kamu udah paham itu, kamu harus bisa bagaimana caranya membedakan, memperlakukan seorang pemakai pemula yang harus direhabilitasi dengan pengedar besar emang yang harus ditindak sesuai dengan proses hukum. Kamu harus pahami itu ya. Siap. Pak Sam, apa kabar? Tegar, iya. Baik. Iya. Lagi banyak kamu? Ke Supri itu. Oke. Bantu saya. Selamat siang, Meran. Izin makan sebentar keluar. Lanjut.
Izin Pak, datanya udah ketemu Pak. Ternyata bener. Dia kakak yang selama ini gue cari toh. Hebat tuh Pak. Tegur Kartasasmita itu kan konglomerat di sini Pak. Mungkin Bapak bisa cepet naik pangkat. Cacing lo apa hubungannya sih? Emang dia cacing Pak. Dia tuh bisa membuat hitam jadi putih, putih jadi hitam Pak. Bisa aja lo udah beresin dulu tuh berkas-berkasnya. Oh siap Tam, siap. Ini permainan asli daerah sini loh bang. Sebenarnya kalau anak muda ikut kegiatan seperti ini, itu kemungkinan besar mereka jauh dari narkoba. Iya. Kalau memang Mbak Teguh yakin, gak ada salahnya dong. Nanti kalau memang benar tapi dia nggak mau nerima kan, thanksin aku. Berarti Bang Teguh gak pede dong. Kalau misalnya Bang Teguh udah yakin, coba aja. Kan masalah gagal dan berhasil aja itu masalah biasa dalam hidup. Aku tuh dulu anak ibu yang paling disayang tapi paling cengeng. Jadi kamu bayangin aja, aku tiap hari hampir jatuh terus dari perahu. Lompat perahu jatuh. Dan kakakku si Tegar, dia nggak pernah mau bantuin. Jadi dibiarin aja gitu aku. Ngap-ngap dia malah ketawa, aku ngap-ngap dia ketawa. Kalau aku udah kepepet baru dibantu sama dia. Dan lucunya lagi, kalau aku ngadu sama ibuku, pasti dia dimarahin. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana tanggapan Bapak dengan banyaknya kasus penyelundupan bahan bakar di wilayah lepas pantai? Ya. Gini, perbedaan harga minyak di Indonesia dan di dunia lain, maksud saya di luar negeri, itu kan berbedanya sangat signifikan. Kenapa itu terjadi? Karena adanya subsidi daripada pemerintah, ya kan? Ini yang telah membuka peluang orang untuk menyelundupkan minyak kita ke luar negeri. Kenapa? Karena crucial poinnya hanya satu, selisih harga minyak yang sangat signifikan tadi, yang menyebabkan orang terangsang untuk mengais-ngais keuntungan, ya kan? Sekalipun itu ilegal. Ilegal itu kan kalau ketangkap, kalau lolos, ya dapat untung. Namun nama Bapak kan dikait-kaitkan dengan kasus ini sebagai... Bagaimana tanggapan Bapak? Ya biarkan saja orang bicara. Di zaman sekarang, anak kecil aja udah bisa ikut ngomong, ya kan? Biasanya yang pandai bicara itu kurang pandai berbuat. Memfitnah, mengkritik orang adalah hal yang mudah, pekerjaan yang sangat mudah. Tapi jangan salah, kita tinggal di Indonesia dan di Republik ini kita menganut asas praduga tak bersalah. Artinya, jika tidak ada bukti, maka secara otomatis kesalahan itu tidak akan pernah ada. Ya kan? Tunggu sebentar. Ade. Udah, puas renangnya? Oke, sekarang ada sedikit permainan. Ini kacamata abang. Abang lempar ke kolam, siapa yang pertama mengambilnya akan dapat $1.000. Mau? Ya, untuk $1.000 USA. Siap ya? Go! Apa artinya uang? Disinilah, bahwa uang bisa berbuat apa saja. Ketemu siapa Pak? Saya mau ketemu Pak Tegar. Udah ada janji? Belum sih, tapi saya rekan bisnisnya Mas. Dari mana? Di era reformasi yang begitu terbuka seperti sekarang ini telah menempatkan posisi pers dengan posisi yang sangat menguntungkan. Dia bisa memberitakan apa saja. Tetapi masalahnya, pemberitaan yang bersifat terlalu mentelanjangi orang justru sama artinya dengan membuka aib diri sendiri. Disinilah fungsi pers harus sangat bijak. Bagaimana dia bisa memberitakan apa yang boleh diberitakan dan juga apa yang tidak boleh diberitakan.
Bang Bodong. Kamu teguh. Teguh. Hanya dia yang tahu kalau saya ini dipanggil Bodong. Apa artinya itu, Pak? Bodong? Bodong. Anak-anak nelayan kalau bermain di pantai itu dia telanjang dada. Sehingga pusarnya kelihatan. Dan pusar saya waktu itu menonjol kan. Jadi orang-orang memanggil saya sebagai Bodong. Iya kan, Go? Maklumlah waktu itu saya ini lahir tanpa bantuan bidan. Hanya dukun beranak. Karena bidan belum masuk ke kampung saya. Tapi dia lain. Dia anak bidan. Dan dia ini dulu paling cengeng karena dia paling kecil di antara teman-teman bermain kami. Polisi malu-maluin dong kalau cengeng. Enggak kan? Pangkat kamu apa sekarang? AKP, Bang. Bagus itu. Bagus banget. Kalau kamu tetap tinggal di kampung, paling kamu cuma jadi nelayan yang suka cari ikan di laut. Bu. Oh, ada tamu penting rupanya. Izin dan yang barusan telepon tadi termasuk kalau kita. Ini Berta. Berta, kebetulan kami sedang mengadakan reuni keluarga. Ayo gabung, yuk. Sorry. Kamu beruntung ikut ibu. Seorang ibu yang penyabar, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab. Semakin aku dewasa, semakin aku merasa bahwa kehidupan itu sangat keras. Tinggal sama Bapak bagaimana, Bang? Bapak tidak pernah berubah. Sejak berpisah dengan ibu karena mabuk dan berjudi, Bapak bekerja menjadi kuli lepas di daerah Pajang. Mabuk dan minumnya tidak pernah berhenti, malah makin menjadi jadi. Tidak jarang Bapak meninggalkan aku sendirian di rumah dengan makanan seadanya. Sekolahku pun jadi nggak benar, karena aku harus mencari nafkah sendiri. Kerja apa, Bang? Aku mencari besi tua dan besi bekas di sekitar pelabuhan lalu dijual ke lapaknya Pak Haji Sobri, orang Madura. Tidak jarang Bapak juga memecahkan celenganku hanya untuk beli minuman dan bermain judi. Umurku waktu itu kurang lebih 12 tahun ketika Bapak menikah lagi dengan seorang janda beranak 3, orang Prabu Muli. Tapi tidak lama, sekitar 1 tahun. 1 tahun, kemudian mereka bercerai lagi karena Bapak tidak punya penghasilan dan juga sakit-sakitan. Suatu hari, setelah aku pulang dari mencari besi bekas, aku melihat Bapak meninggal. Terus gimana, Bang? Pak Haji Sobri mengajakku ke Merak karena dia buka lapak baru di sana. Di situlah, setiap hari aku bersentuhan dengan kehidupan yang keras. Sangat keras. Diperlukan keberanian.
Siapa yang lemah, dia akan tertindas. Dan siapa yang kuat, dia akan berkuasa. Terkadang kita harus menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan kehidupan dan bertahan hidup. Sekarang umur kamu berapa? Bulan depan 28, Bang. Aku 35 sekarang. Kok belum punya istri? Perempuan di mataku begitu mulia seperti ibu. Aku trauma dengan kehidupanku yang begitu keras dari dulu sampai dengan sekarang. Aku takut. Aku takut mengecewakan perempuan seperti bapak. Tapi abang bukan pemabuk dan penjudi seperti bapak kan? Dalam pengertian yang lebih luas, kehidupan manusia adalah perjudian yang penuh dengan spekulasi, kegagalan, dan keberhasilan. Dan muaranya adalah mabuk. Mabuk ketika dia gagal, mabuk ketika dia berhasil. Tapi nggak semua orang kayak gitu, Bang. Iya. Memang sulit sekali untuk bisa menentukan perimbangan. Tapi teorinya memang begitu. Prakteknya, di era yang serba konsumtif ini, kita sulit sekali mencari panutan. Hampir semua orang-orang di atas kita adalah penjudi dan juga pemabuk. Ini adalah realitas. Kehidupan ini ibarat air jernih yang mengalir dari mata air. Kalau kita tidak pandai memeliharanya, semakin ke hilir, akan semakin bersentuhan dengan limbah-limbah kehidupan yang akan membuatnya menjadi kotor dan buta. Kalau sudah demikian, Tuhan akan marah. Ombak laut yang tenang dan biru seketika akan berubah menjadi badai tsunami yang akan menyapu kehidupan itu sendiri. Ditanya istri kok jawabnya filosofi, Bang. Apa maksudnya? Seperti juga kita. Kita terlahir dari rahim dan bibit yang sama. Tapi dalam perjalanannya menuju dewasa, masing-masing mengalir pada sungai yang berbeda. Hasilnya, kamu menjadi polisi, alat negara yang mengayomi masyarakat. Sementara aku menjadi pengusaha yang sangat profit oriented. Terkadang, untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat dan kotor ini, aku harus menghalalkan segala cara. Untuk sementara, telepon Anda tidak dapat digunakan. Harap menyelesaikan rekening Anda. Akan habis masa berlakunya. Catur! Sini kamu! Alright, I am coming on. Jangan so iris-irisan dulu. Handphone lo ada pulsanya nggak? Handphone saya ada pulsanya, Nan. Tapi saya irit-irit untuk SMS-an sama segenap kerabat saya, Nan. Sobar jelas, sini gue pinjam. Iya. Berta nih, Meng. Ini kok, Meng, kan? Ada barang nggak? Iya, pulsa gue habis. Ini pulsa pembokat gue. Nah, cepet ya. Catur, lu jangan bohong aja. Si Komeng bentar lagi mau datang. Usahain jangan sampai ketahuan orang. Gimana? Wah, susah, Mon.
harus belajar ilmu penampakan dulu, Non. Baru bisa nggak kelihatan, Non. Jangan bercanda loh, mikir cari solusinya. Solusi itu apa ya, Non ya? Goblok loh, solusi itu jangan keluar. Non, kalau jalan keluar mah, Non, nggak usah pusing-pusing, Non. Dari depan bisa, dari samping bisa, dari belakang juga bisa, Non. Kan ada pintu kecil, gimana sih si Non ini? Ya. Iya ya. Kalau gitu lo tunggu di simpang. Sekarang, bentar lagi si Komeng mau datang. Cepetan, sekarang lo tungguin. Baik deh, Non. Ntar lo tuh belok ada 1, 2, 3 rumah, belok kanan, ya. Belok kanan, ntar lo gua tunggu di belakang, oke? Oke, my friend. Oke, alright. Yuk, oke, my friend, come on. Bagaimana dengan Berta, Bang? Berta, kasihan dia. Gelombang tsunami sedang mengguncang keluarganya. Bapaknya sedang ditahan, ibunya kabur dengan membawa sebagian hartanya, bahkan berselingkuh dengan anak muda. Adiknya baru-baru ini meninggal karena overdosis. Bahkan waktu adiknya meninggal, Pak Skenar datang dengan pengawalan yang sangat ketat. Dengan Abang? Kami tidak punya hubungan yang spesial. Bapaknya Berta, Pak Sukandar, sering memberikan fasilitas sehingga usahaku bisa maju lebih cepat daripada yang lain. Pak Sukandar kan pejabat, Abang pengusaha. KKN dong namanya. Tidak juga. Permainan kan harus cantik dan jangan kasar. Ayo diminum. Dalam sebuah kerjasama bisnis, ada yang disebut dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Simbiosa mutualistik. Take and give. Tapi pasti ada pihak-pihak yang dirugikan kan, Bang? Itu sudah pasti, Teguh. Kalau ada yang diuntungkan, sudah pasti ada yang dirugikan. Dunia ini kan berputar. Kadang kita di atas, kadang kita juga berada di bawah. Kita hanya melihat kita sekarang berada di mana. Dan keberuntungan sedang berpihak kepada siapa. Itulah hidup. Terserah Abang lah. Yang penting jangan rakyat lagi dan rakyat lagi yang dirugikan. Kasihan, Bang.
Jangan. Pemirsa, inilah live event penggerebekan pesta narkoba di sebuah perumahan di kawasan Serang. Operasi Krakatau terus dilancarkan di wilayah Polda Banten. Dalam 1 minggu terakhir ini telah ditangkap lebih dari 20 pengedar maupun pemakai narkoba. Perlu adanya kerjasama dan informasi dari masyarakat untuk menangani masalah ini, seperti yang ditegaskan oleh AKP Teguh, Kasat Narkoba Polda Banten. Iya, Pak. Ampun. Darap. Premanisme dan segala bentuk perjudian tidak luput dari jangkauan operasi Krakatau. Pemeriksaan surat kendaraan bermotor juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasi ini. Rostina Hafid, Budiono, MMTV melaporkan dari Serang, Banten. Masa sih Pak, hari ini juga saya mesti ninggalin rumah ini? Apa nggak bisa gitu minta waktu? Pengadilan telah melakukan 3 kali peneguran, akan tetapi termohon tidak respon. Maka atas dasar penetapan ketua pengadilan, pada hari ini kami harus melakukan eksekusi pengosongan. Tapi Pak, mobil itu milik saya. Dan kenapa mesti disita? Sesuai penetapan ketua pengadilan bahwa eksekusi ini berupa barang bergerak dan tidak bergerak milik Pak Sukandar. Halo, Bang Tegar. Sebentar. Bos, ada telepon. Ya. Ya. Oke, relax. Saya akan kirim anak buah saya ke sana. Maaf ya Catur, aku nggak bisa bawa kamu. Sebenarnya aku juga berat tinggalin rumah ini. Maafin aku ya. Nggak apa-apa, Non. Ini kenyataan yang Non harus terima padanya, Non. Terus rencana kamu kerja di mana? Mungkin saya mau jadi relawan ke Aceh, Non. Ngangkat-ngangkat mayat juga nggak apa-apa lah, Non. Demi kemanusiaan. Ya udah Catur, aku pergi dulu. Jaga diri baik-baik ya. Mana, Non? Non. Non. Lihat tuh, kayaknya Pak Teguh sama Mbak Rinda lagi PDKT deh. Kalau mereka jadian, emang kenapa? Kamu cemburu? Enggak juga, cuma pengumuman aja kok. Udah sih, biarin aja. Itu kan hak mereka. Lagian atasan pacaran sama bawahan kan ada di mana-mana. Bukan cuma polisi aja tahu. Mestinya kamu tuh nggak usah ikut-ikutan kayak Teteh. Teteh juga pengen berhenti. Teteh capek kayak gini. Teh, abis sebel banget. Bapak sama itu berantem mulu tiap hari ya kan? Emang kebutuhan setiap hari kita tuh dipenuhin. Tapi kan Mary butuh ketenangan, Teh. Semestinya dalam situasi seperti ini, ibu kalian ada di tempat ini. Dan bukannya berfoya-foya ke luar negeri dengan laki-laki lain.
Berta, gimana? Tempatnya di sini tenang kan? Abang punya beberapa tempat yang seperti ini yang memang sengaja abang siapkan untuk teman-teman abang dari Jakarta kalau mereka lagi bete. Dan kamu boleh tinggal di sini sampai kamu bosan. Tapi masalahku terlalu banyak, Bang. Pusing aku. Berta, jangan salah. Hidup ini adalah rangkaian dari masalah yang baru berakhir setelah mata kita tertutup selama-lamanya. Agar kita tidak mati tertimbun oleh masalah, maka kita harus menghadapi masalah itu satu persatu. Dan masalah yang harus kamu selesaikan adalah ini. Surat peralihan yang harus ditandatangani oleh bapak kamu. Pak, Om Yudi, Om Bambang, boro-boro mau nolongin aku, semuanya pada ngejauh. Telepon aja ada yang angkat. Cuman Om Tegar yang bisa nolongin aku, Pak. Kepentingannya sudah berbeda, Nak. Biar sajalah. Bapak sudah pasrah. Justru di tempat tahanan yang sempit ini, Bapak merasakan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Pergi dulu ya. Dadah. Dadah. Ya. Iya, aku bentar lagi keluar kok. Bentar. Mau kemana Mbak? Mau sebentar ke mall diajakin sama Bang Teguh. Ya. Oh, ya Dadah. dadah. Berta, gimana kabar lo sekarang? Baik-baik aja kan? Baik. Berta, sorry ya, gue waktu itu lo nelpon gue nggak angkat telepon lo. Maaf ya. Terus gue sibuk banget sih. Gue ada pemotretan, ada syuting gitu deh. Sorry ya. Oh, nggak apa-apa. Biasa kok. Biasa gimana maksud lo? Biasa ya biasa. Sekarang gue lagi down. Wajar kalau semua orang ngejauhin gue. Kok lo jadi sensitif gitu sih? Ah udah, nggak penting. Tapi kan mahal, Bang. Udah tenang aja biar abang yang bayar. Kamu nggak usah khawatir. Ini cantik ini ya. Dalam dunia yang serba unik ini, terkadang kita harus melakukan sesuatu yang paling tidak kita sukai hanya untuk mendapatkan sesuatu yang paling kita sukai. Abang ngomong apa? Aku nggak ngerti. Berta, seorang pelacur sekalipun yang setiap malam harus melayani lebih dari satu laki-laki, di dalam hati kecilnya dia dahaga akan sentuhan seorang laki-laki yang sangat dia cintai. Jadi uang merupakan point of no return bagi kita untuk tetap survive di segala cuaca. Tumben Mbak, nggak diantar Mas Teguh. Kan belajar dong, membedakan saatnya bertugas dan bercinta. Enak dong ada pengertian kayak gitu. Jangan salah, Bang Teguh itu mirip dengan almarhum ayahku. Dia itu lembut, seperti semilir angin. Tapi dia juga berani pegang pucuknya api. Nah lo, apa maksudnya tuh?
Maksudnya, dia tuh lembut, romantis, tapi di saat-saat tertentu, dia tuh berani mengambil resiko dan bertanggung jawab. Kalau gitu kebalikannya dong sama cowokku. Semangatnya baru beribtu, tapi kelakuannya udah kayak jagoan aja. Tiap di SMS nggak pernah ngebales. Egonya setengah mati, maunya menang sendiri. Kok repot sih? Dieliminasi aja. Habis perkara. Habis cinta sih, gimana dong? Kalau gitu, makan tuh cinta lengkap dengan penderitaannya. Halo? Siap dah. Siap, siap. Siap, Dan. Gimana? Kelihatannya enjoy aja kerja di sini. Ya, begitulah, Bang. Kira-kira. Tapi ya, kalau boleh saya jujur, saya bangun tersisa sering menangis. Sorry ya, Bang ya. Bang Tegar itu orangnya kurang bisa menghargai perasaan wanita. Tapi ya mau dibilang apa? Saya butuh uang. Ibu saya 2 minggu sekali harus cuci darah. Sedangkan di keluarga cuma saya satu-satunya andalannya. Ya memang sih, kalau untuk uang Bang Tegar orangnya royal. Gu. Ya Bang. Apa kabar? Hah? Baik Bang. Udah lama? Baru. Aku dengar bunyi sesuatu di perut kamu. Ayo makan malam yuk. Yuk. Udah kenyang Bang. Makasih. Tapi perut kamu ini bunyi. Saya pamit dulu Bang. Sampaikan sama Mas Pras, durian akan dikirim. Baik Bang. Tugas kamu itu hanya mengirim durian Lampung ke Mas Pras di Tebet dan alamatnya jelas. Simpel kan? Tadi kau masuk benar ganti itu kata Tika itu diminta merapat ke Jalan Bandung 5 itu ada terjadi itu kemarin di Bandung. Lapangan melaksanakan perintah PKP Bandung 5. Aku dengar bunyi sesuatu di perut kamu. Ayo makan malam yuk. Yuk. Udah kenyang Bang. Makasih. Tapi perut kamu ini bunyi. Saya pamit dulu Bang. Tempat ini sudah dikepung. Sekali lagi, tempat ini sudah dikepung.
Masuk Krakatau 1 dengan Posko Banten. Selamat siang, Taruna ganti. Siang kembali, Posko Banten. Posko Krakatau 1 mohon bantuan ke Posko Iu. Berikut cekpotnya, ditunggu informasi ganti. Pak Nanam, 86. Pak Nanam, Pak. Posko Iu menyiapkan booth untuk pengejaran Krakatau 1. Begitu ganti. Jadi Krakatau 1 minta bantuan personil jajaran Raja Wali 1 peleton untuk pengejaran Kapanana ganti. Bantuan pasukan ke peleton untuk pengejaran Krakatau 1 belum follow. Begitu Pak, laporan ganti. Kalau perempuan boleh jadi polisi nggak, Bu? Nggak boleh, kan ada poluan, polisi wanita. Makanya kamu sekolah yang pinter. Terus kalau ditembak sama penjahat gimana, Bu? Ya itu kan sudah risiko buat seorang polisi. Makanya polisi itu harus berjago dari penjahat. Jangan bergerak, Bang. Letakkan senjata. Hebat, hebat, luar biasa. Aku bangga punya adik seorang polisi pemberani seperti kamu. Sudah sepantasnya atasan kamu memberikan penghargaan atas prestasi kamu. Sandi operasi kamu apa? Krakatau, Bang. Krakatau? Ya. Krakatau berada di antara Pulau Jawa dan Sumatera. Dan sejarah mencatat, Krakatau pernah meledak dan menggemparkan dunia. Seperti halnya Sandi operasi intelijen Amerika. Ikarus. Nama burung yang terbang di antara bumi dan matahari. Jadi,
yang berada di antaranya pasti akan dahsyat dan besar. Begitu juga dalam memandang kehidupan ini. Kita harus bermain di antaranya. Kita harus menari sesuai dengan irama. Kamu mengerti maksudku? Nggak bisa, Bang. Hukum harus ditegakkan. Atas nama undang-undang, Abang harus saya tindak. kejadian di mana terjadinya baku tembak antara pihak kepolisian dan pihak penjara. Dan sekarang Kapolda Banten sudah datang ke lapangan untuk melihat TKP. Izin Komandan, ini sisa tersangka yang hidup. Perintah lanjut.
kami laporkan untuk administrasi kenaikan pangkat AKP Teguh dan Bribtu Rindang. Sudah Pak, sudah kami lihat dan sudah turun. Dan mohon petunjuk Pak. Oke, kalau demikian besok laksanakan upacara kenaikan pangkatnya. Sehubungan dengan referensi tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Kang bahwa berdasarkan skep Kapolda Banten nomor Pol skep _936-12-2004 tanggal 3 Desember 2004 telah dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi dari Bribtu menjadi Brigpol Anumerta TMT 1 Januari 2005 atas nama Bribtu Rindang NRP 841000530. TR Kapolri nomor Pol 378 TR _92-7-2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang pemberitahuan kenaikan pangkat AKP menjadi Kompol Pama Polda Banten titik. Sehubungan dengan referensi tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Kang bahwa telah dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi dari AKP menjadi Kompol TMP 1 Januari 2005 Pama Polda Banten atas nama AKP NRP 741000618.